Latihan terakhir timnas kembali digeber menjelang laga timnas kontra timnas Myanmar. Victor Detan penuh percaya diri menjelang laga timnas di Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Coach Sintayong akhirnya buka suara menjelang laga perdana di Piala ASEAN. Kedatangan Rafael Struijk lengkapi skuad Garuda untuk Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Begini kesan Coach Sintayong soal fasilitas yang didapat skuad Garuda di Myanmar. Pelabuhan Justin Hubner setelah dari Walfast kini bocor di media sosial. Kevin Dix gagal eksekusi penalti setelah 3 musim terakhir menjadi eksekutor. Pak Hang Seo semakin kuat untuk melatih timnas Malaysia setelah Piala ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia yaitu Justin Hubner dikritik sempat menyindir klubnya itu Walfast yang jarang memberikan menit bermain. Ya, sebelumnya Justin Hubner adalah kapten di Walfast U21 dan menjadi pemain andalan sang pelatih. Namun semuanya berubah ketika ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka, di mana setelah kembali dari peminjaman tersebut Justin Hubner malah jarang mendapatkan menit bermain. Selain itu posisinya sebagai kapten pun dicopot. Alhasil Justin Hubner pun disebut frustasi karena menurutnya ia adalah back terbaik di Walfast U21. Akan tetapi ia malah tidak diberikan kesempatan. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini, tulis Justin Hubner di media sosialnya. Saya akan meninggalkan klub ini. Gila, karena pemain terbaik di sini tidak punya kesempatan, tegas Justin Hubner. Dari pernyataan itu, banyak warganet penasaran dengan klub Justin Hubner selanjutnya. Hal itu lantas membuat warganet bertanya kepada sang kakak itu Dani Hubner. Akun TikTok Garuda Fans membagikan tanggapan layar ketika warganet bertanya kepada kakak Justin Hubner terkait destinasi berikutnya. Hai Dani Hubner, klub mana yang akan diperkuat Hubner selanjutnya? Tanya warganet. Menariknya, kakak Justin Hubner membalas pesan tersebut dengan singkat, di mana ia hanya menjawab Barcelona. Akan tetapi banyak yang tidak percaya dengan jawaban kakak Justin Hubner tersebut, sebab kakak pemain timnas Indonesia itu dianggap sebagai candaan. Barcelona ajan bang, sulit dipercaya karena si Dani suka bercanda, komentar seorang warganet. Dia kok disirusin seru lainnya, yang benar aja kamu tulis lainnya lagi. Pelatih timnas Malaysia itu Paul Marty kini akan mengakhiri masa jabatannya setelah Piala ASEAN 2024. Keputusan ini memunculkan rumor bahwa Pak Hang Seo akan menggantikan posisinya sebagai pelatih timnas Malaysia. Ya, Piala ASEAN 2024 dipastikan akan menjadi turnamen terakhir bagi Paul Marty. Pelatih asal Spanyol itu pun mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan timnas Malaysia seusai Piala ASEAN Cup 2024 ini. Saya ingin menginformasikan bahwa Piala ASEAN 2024 akan menjadi penugasan terakhir saya sebagai pelatih Harimau Malaya, kata Paul Marty. Ya, Paul Marty menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menjalin komunikasi dengan FAM, di mana otoritas sepak bola Malaysia disebut ingin menunjuk pelatih baru untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Setelah itu saya dan staf pelatih akan mengakhiri pengabdian kami bersama skuad Harimau Malaya di akhir turnamen Piala ASEAN 2024, kata Paul Marty. Ya, di sisi lain, Pak Hang Seo yang terkenal berkat keberhasilannya memimpin timnas Vietnam kini kembali menjadi sorotan, di mana media Vietnam yaitu Soha menilai bahwa Pak Hang Seo menjadi kandidat ideal untuk menggantikan Paul Marty di timnas Malaysia. Pak Hang Seo terbuka untuk memimpin tim Asia Tenggara melawan Vietnam, tulis Soha dalam judul beritanya. Ya, kini fans Malaysia tentu menanti keputusan resmi terkait siapa yang akan menggantikan Paul Marty di tengah rumor mengenai Pak Hang Seo yang semakin menguat. Skuad timnas Indonesia akhirnya sudah lengkap menjelang pertandingan perdana grup B Piala ASEAN Cup 2024. Ya, diketahui saat ini skuad Garuda tengah berada di Myanmar. Keberadaan tim Merah Putih di sana untuk mempersiapkan laga perdana grup B Piala ASEAN. Menjelang pertandingan akhirnya seluruh pemain dinyatakan siap untuk tampil. Hal itu diungkapkan oleh Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Sumarji memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi terbaik, di mana skuad Garuda saat ini tidak ada satupun yang mengalami masalah ataupun cedera. Secara keseluruhan pemain kondisinya baik, tidak ada yang sakit dan cedera. Semua fresh bisa mengikuti sesi latihan baik di lapangan maupun ruang kelas, jelas Sumarji. Ya, di lain sisi Sumarji juga mengungkapkan bahwa saat ini skuad Garuda sudah lengkap, di mana kini Asnawi Mangku Alam yang bertugas sebagai kapten sudah bergabung. Bahkan dirinya sudah berlatih dengan para pemain lain di Myanmar. Selain Asnawi, ada satu pemain lain yang sudah baru bergabung, di mana pemain tersebut adalah Rafael Struijk. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram timnas Indonesia baru-baru ini, tampaknya Rafael Struijk pun langsung disambut hangat di Myanmar oleh rekan-rekan barunya. Dalam hal ini, pelatih striker timnas Indonesia akan ketambahan tugas untuk meningkatkan lini serang skuad Garuda di Piala ASEAN
ASEAN, di mana Yum Ki-hun akan menambah Rafael Struijk sebagai bagian dari tugasnya di tim kepelatihan khususnya di lini serang. Ya, namun meski begitu, belum diketahui apakah Rafael Struijk akan langsung diturunkan pada laga perdana ini. Pasalnya, ia masih harus beradaptasi dengan tim terlebih dahulu seusai menjalani perjalanan panjang. Victor Detan mengakui bahwa pola latihan yang diterapkan oleh Coach Sintayong cukup berat, namun ia mengatakan bahwa dirinya siap beradaptasi dan akan mengikuti semua instruksinya. Ya, pemain keturunan Kanada ini merupakan salah satu dari 6 penyerang yang dipastikan masuk ke dalam skuad utama timnas Indonesia di Piala ASEAN, di mana Victor Detan akan bersaing dengan Ronaldo Kuate, Hoki Caraka hingga Rafael Struijk untuk mendapatkan tempat utama. Ya, saat ini Victor Detan dan kolega sudah tiba di Myanmar untuk mempersiapkan laga perdananya. Dalam hal ini, ia mengaku bahwa pola latihan yang diterapkan oleh Coach Sintayong cukup berat. Latihannya lumayan berat, tapi saya sudah bisa beradaptasi. Dari saya sendiri ingin mengikuti semua instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik yang saya punya, kata Victor Detan. Ya, Victor Detan sangat senang karena bisa mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia di Piala ASEAN. Ia berharap bahwa tim Merah Putih bisa mampu mendapatkan hasil terbaik di turnamen ini. Pastinya saya senang bisa dipanggil ke timnas Indonesia meskipun yang dipanggil U22, kata Victor Detan. Saya sudah mulai bisa beradaptasi dengan latihan dan strategi dari Coach Sintayong. Doakan kita bisa sukses di turnamen ini, jelas Victor Detan. Kevin Dix gagal mencetak gol pertamanya di eksekusi penalti dalam laga pada Sabtu malam kemarin. Namun bek timnas Indonesia itu sukses membawa timnya meraih kemenangan. Ya, dalam laga tersebut Kevin Dix mengawalinya dari bangku cadangan, di mana Kevin Dix baru dimasukkan di awal babak kedua. Tepatnya ia masuk menggantikan Rodrigo di menit ke-75. FC Copenhagen pun mendapatkan penalti. Dalam kesempatan itu Kevin Dix pun maju menjadi algojo. Namun sayangnya dalam kesempatan itu tendangan penalti Kevin Dix mampu dibendung oleh sang kiper lawan. Beruntungnya bola rebound bisa dicocor oleh rekannya dan menjadi gol. 4 menit berselang, tim lawan kemudian mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Askar. Skor 3-1 untuk keunggulan Copenhagen pun bertahan hingga laga selesai. Kemenangan ini membuat FC Copenhagen berpeluang besar untuk lolos ke semifinal, di mana laga leg kedua akan dimainkan di markas Copenhagen yang akan digelar pada akhir pekan depan. Timnas Indonesia beberapa hari ini telah menggelar latihan di Myanmar sebagai persiapan untuk laga perdana di Piala ASEAN. Menurut Coach Sintayong, fasilitas yang terdapat di Myanmar dinilai belum cukup ideal untuk persiapan. Menjelang pertandingan, menurut Coach Sintayong tidak ada kendala yang berarti di sesi latihan tersebut. Namun pelatih asal Korea Selatan itu mengaku ada yang kurang dari fasilitas latihannya. Ya, Timnas Indonesia punya waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan situasi di Myanmar. Sang pelatih pun menyebutkan bahwa tidak ada kendala yang berarti pada sesi latihan dan kedatangan para pemain. Tidak ada masalah, akan tetapi lingkungan di Myanmar kurang mendukung secara fasilitas, tetapi dibanding dengan apa yang saya pikirkan kondisinya lebih baik, ucap Coach Sintayong. Timnas Indonesia diketahui sudah tiba di Myanmar sejak Kamis kemarin. Skuad Garuda pun sudah menggelar beberapa sesi latihan di sana. Ya, diketahui Timnas Indonesia akan menghadapi laga perdana di grup B Piala ASEAN Cup 2024. Marcelino dan kolega harus bermain di kandang Myanmar untuk laga pembuka ini. Ya, pelatih Timnas Indonesia itu Coach Sintayong mengaku bahwa laga melawan Myanmar yang diperkuat oleh pemain senior akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun Coach Sintayong tetap optimis dan menegaskan bahwa menjelang laga adalah pentingnya persiapan yang matang. Karena kita akan melawan pemain Timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kita, kata Coach Sintayong dikutip dari Kita Garuda. Ya, dalam hal ini Coach Sintayong pun cukup percaya diri bahwa Timnas Indonesia akan bisa meraih hasil maksimal saat bertandang ke Myanmar. Selain itu, ia juga mengakui bahwa dirinya sudah menyiapkan komposisi khusus, sehingga Coach Sintayong kembali menyinggung target Timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024 ini, di mana ia ingin membawa skuad Garuda paling tidak mencapai final turnamen 2 tahunan tersebut. Dengan latihan organisasi yang terstruktur, kemungkinan besar kami punya peluang untuk mencapai final, sambung Coach Sintayong. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.